Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita tetap bisa beraktivitas walaupun secara daring. Nah, hari ini kita akan membahas kuliah tentang bagaimana nanti membuat Stuklist dengan software AutoCAD. Ini ada tambahan A. A-nya dihapus ya. Jadi nanti kita akan membuat Stuklist. Sebelum kita buat, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang Stuklist itu apa. Ya. Nah, untuk biodata saya mungkin tidak perlu saya sampaikan, ini sudah saya sering sampaikan. Ini daftar presensi Anda sudah saya record. Yang telat ya mungkin agak belum terrecord, tidak apa-apa, nanti saya tambahkan. Sebelum kita membuat Stuklist, ya bagi yang belum paham apa itu Stuklist, itu lihat gambar ini dulu. Bisa dilihat gambarnya semuanya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Kira-kira punya gambaran enggak? Punya. Punya ya? Nah, karena ini gambarnya pakai CAD, Computer Aided Design, maka tidak ada gambar manual. Kalau di prodi lain mungkin ada yang ada gambar manualnya, sehingga nanti Anda membuat juga dalam gambar manual pakai kertas. Nah, ini yang akan kita buat seperti ini nanti. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini Anda bisa membuat. Mungkin pertama kali membuat waktunya lama, tidak apa-apa. Waktunya mungkin yang belum terbiasa ya buat Stuklist bisa 1 jam, bisa 2 jam, mungkin sehari belum selesai. Kalau yang sudah mahir ya mungkin 10 menit, 5 menit sudah selesai. Ini sesuai dengan jam terbang. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membuatnya, saya akan memberikan pengantar dulu. Setiap gambar teknik, baik gambar teknik untuk instalasi listrik, untuk bangunan, untuk mechanical maupun untuk mekatronika, itu pasti terdapat yang namanya Stuklist atau identitas gambar. Nah, identitas gambar ini isinya apa saja? Ini mencakup beberapa aspek. Stuklist seringkali dikenal dengan istilah kepala gambar. Atau orang menyebutnya etiket gitu ya. Informasi gambar. Karena kalau tanpa Stuklist, gambar ini nggak ada artinya. Ini gambar apa? Nggak jelas. Setiap gambar kerja, ya tadi sudah saya jelaskan ya, baik electrical, mechanical, mekatronik, elektronik, maupun building, itu ya harus dilengkapi dengan keterangan gambar. Nah, keterangan gambar ini isinya data apa? Data-data yang terkait dengan gambar tekniknya. Baik Anda yang berprofesi sebagai konsultan atau perencana, baik Anda yang bekerja sebagai drafter maupun sebagai pengawas, ya harus ikut memahami tentang gambar kerja, gambar teknik. Nah, apa saja yang terkandung dalam Stuklist? Biasanya untuk data yang ada di Stuklist ada berbagai macam informasi di sana. Pertama judulnya, ini tuh gambar apa tuh? Harus jelas. Jadi Anda setiap membuat gambar itu harus ada judulnya. Jangan sampai Anda membuat gambar tanpa judul. Orang bingung ini gambar apa? Ini itu gambar rangkaian robot atau gambar lengan robot atau gambar kotak dan lingkaran, maka harus ada judulnya. Yang kedua harus ada nama pembuatnya siapa. Gambar yang tanpa nama pembuat itu liar, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya juga perlu ada apakah gambar ini sudah diperiksa atau belum? Siapa yang memeriksa? Kapan diperiksanya? Siapa yang menyetujui? Kapan disetujui? Skala gambarnya berapa? Dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan. Nah, sehingga di sini perlu ada informasi tersebut.
Oleh karena itu, setiap gambar teknik wajib dilengkapi dengan stuklis atau kepala gambar atau etiket. Nah, ini contoh. Contoh gambar teknik di sini ada. Ya, ada stuklisnya. Di sini juga sama. Jadi contoh saja ya. Ini juga sama, di sini ada gambar teknik yang dilengkapi dengan stuklis. Ini karena gambarnya diperkecil, tulisannya nggak kelihatan. Nah, ini sama ya, ini model stuklis ya. Ini adalah gambar kerja yang digunakan nanti untuk apa namanya? Informasi dari gambar. Siapa saja nanti ini yang terlibat. Ini juga sama, ini gambar untuk kerja ya, kerja teknik di sini dilengkapi dengan stuklis. Nah, kalau kita lihat dari beberapa contoh tadi, ada beberapa macam penempatan stuklis ya. Ada yang ditempatkan di kanan. Ini perhatikan. Ini di kanan juga. Ada yang ditempatkan di pojok kanan bawah. Ada yang di bawah. Ada yang macam-macam penempatannya. Nah, ini adalah seni di dalam menempatkan stuklis atau kepala gambar. Sehingga di sini ya ada beberapa cara di dalam menemukan stuklisnya. Minimal ada dua jenis, yaitu jenis A dan jenis B. Nah, di bidang teknik elektro ya, ini yang umumnya kita gunakan adalah jenis A maupun jenis B. Nah, kalau di dunia kerja nanti disesuaikan dengan model yang diterapkan di dunia kerja. Ada banyak ya jenis untuk stuklis, disesuaikan dengan informasi apa yang mau disampaikan di sana. Nah, perbedaan stuklis terletak di mana? Yang pertama untuk pemakaian, yang kedua untuk pembuatan ukuran. Jadi kalau nanti gambar Anda mau dicetak untuk ukuran kertas A1 sampai A5, itu biasanya menggunakan jenis A, sedangkan yang untuk dicetak pada kertas A0 sampai A1 itu menggunakan stuklis jenis B. Nah, yang akan kita bahas adalah nanti stuklis yang modelnya seperti ini nih, ya. Yang kita letakkan nanti di pojok kanan bawah. Di mana nanti di stuklis ini ada judul gambar, ada keterangan, ada jenis kertas, ada nomor gambar, ada nama yang gambar siapa, ada skalanya, diperiksanya kapan, digambar ini disetujui ya, dan nama instansinya. Ini adalah contoh jenis stuklis. Nah, ini contoh stuklis yang dibuat ya nanti. Kita akan membuat stuklis untuk kertas ukuran A3. Nah, ukuran A3 itu panjangnya, ini portrait ya. Kalau landscape ya dibalik saja. Jadi ukurannya di sini adalah 290 kali 420. Benar atau salah ini ukurannya untuk A3? Nanti dicek ya kalau salah. Yang akan kita buat di pojok kanan bawah. Nah, kita lihat di sini ukurannya berapa. Yang pertama adalah judul gambar. Judul gambar ada di sini ya. Lebarnya 14, panjangnya berapa di sini? 130. Bisa difahami nih? Bisa, Pak. Berikutnya nama instansi. Nama instansinya di sini. Ini nanti ditulis ya. Ini contoh untuk kelas G1, G2. Ini belum saya edit ya. Nanti sudah saya edit yang untuk kelas ini. Ini nanti kita tulis Universitas Negeri Yogyakarta aja. Ini instansinya. Ya, ini kelas G1, G2-nya kita ganti. Itu lebarnya 14, panjangnya berapa di sini? 6 cm. Ya, 60 ya.
60 itu berarti 6 cm. Ya. Yang digambar, disetujui, diperiksa, dan skala itu masing-masing berapa di sini? Lebarnya berapa? 7 mili. 7 mili. Panjangnya berapa? 35. Ini 35 ya. Ini 35. Terus yang kertas A3 lebarnya berapa? Lebar 200. Ini 14 kali lebarnya 14, panjangnya 14. 15. Keterangan 7 kali berapa yang keterangan? 50. 55. Yang nomor 14 kali 40. 40. Yang ini 7 kali 55 ya? Ya. Sudah paham semuanya ini? Ini nanti yang akan kita buat. Bisa difahami semua ini? Teman-teman yang dari SMA terutama ini yang belum ngerti tentang stuklis ya. Kalau yang dari SMK ya saya kira sudah paham. Coba saya ingin tahu yang dari SMA ada berapa coba. Silakan raise hand. Klik raise hand-nya. SMA, lulusan SMA. Mas Vincent, Mas Juan, Muaz, Mas Bagaskara, Mas Arif. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Cuma 6 orang. Yang lain dari SMK. Iya, Pak. SMK. Kalau yang dari SMK sudah familiar ya dengan stuklis? Sudah, Pak. Nah, ini yang dari SMA. Yang dari SMA nanti karena ini Anda belum begitu paham tentang stuklis ya. Jadi nanti silakan belajar di sini ya, nggak usah khawatir. Saya kira belajar setelah ini ya, setelah Anda paham nanti Anda praktekkan, Anda latih ya, sehingga nanti Anda bisa menjadi lebih paham. Ini ada yang raise hand ada 7 orang ya. Nah, gimana cara membuat stuklisnya? Ya, ini tahap-tahapnya. Ini saya kalau membuat stuklis lebih senang menggunakan garis. Kalau yang dari SMK ini senangnya pakai apa, Mas? Manual, pakai garis atau pakai kotak? Masih manual. Ya? Manual. Gimana? Manual, Pak. Manual. Manual, Pak. Bu gambar, pakai bu gambar. Digambar, Pak, dulu. Oh, digambar. Pakai AutoCAD belum pernah? Belum. Belum, Pak. Oh, pakai AutoCAD belum pernah. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kita latihan sekarang membuat stuklis pakai AutoCAD. Nah, ini yang SMA, mungkin kalau Anda mau latihan pakai manual juga boleh ya. Jadi Anda buat nanti di sini ya, kertasnya Anda pakai kertas A3. A3 itu tadi panjangnya berapa, Mas? 420 kali 209. Satuannya mili. Silakan Anda buat, Anda cari kertas ya. Buat garis tepinya nanti seperti ini. Setelah itu nanti Anda buat stuklisnya seperti ini dengan menggunakan Rapido kalau punya. Kalau enggak punya ya pakai pensil. Pensilnya pensil 4B supaya lebih jelas. Bisa difahami semuanya? Kalau idealnya nanti pakai Rapido sehingga nanti bisa kita sesuaikan ukuran garisnya berapa mili. Nah, pertama kali kalau di AutoCAD untuk membuat stuklis ini bisa kita gunakan garis ya, yaitu dengan membuat ini Mas ya. Buatlah garis dari titik 0,0. Panjangnya ke kanan sebesar 290, lanjut ke atas 420, lanjut ke kiri panjangnya 290, lanjut ke bawah lagi panjangnya 420. Bisa ya membuat garis seperti ini? Pakai AutoCAD, kemarin sudah praktek ya? Sudah paham semuanya pakai AutoCAD? Kalau belum nanti saya praktekkan, saya demokan. Gimana? Udah mulai paham, Pak. Mulai paham. Sudah mulai paham ya?
Ya, Pak. Nah, nanti saya demokan, nggak usah khawatir ya. Saya demokan sebentar supaya nanti Anda paham. Oke, saya buka AutoCAD saya dulu. AutoCAD. Jadi cara pertama apa ya? Anda membuat garis dulu. Titik awalnya dari 0,0, membuat garis panjang ke kanan sebesar 290, nanti ke atas 420, ke kiri 290, ke bawah 420. Nah, untuk memudahkan, karena ini garisnya supaya lurus, Anda aktifkan fitur ortho yang ada di bawah. Nah, biasanya kalau nanti Anda membuat garis yang ukurannya panjang segini, itu kan garisnya nggak kelihatan ya. Paham ya? Ya. Supaya nanti Anda kelihatan, Anda aktifkan zoom. Cara untuk melakukan zoom gimana? Paling gampang adalah letakkan kursor pada tengah-tengah koordinat. Jadi ini ada koordinat begini, Anda letakkan kursornya di sini. Sampai membuat Anda silang. Setelah itu nanti Anda klik double. Ya. Bisa difahami semuanya? Nah, ini di sini untuk mengaktifkan ortho di sini nih ortho. Ortho ada di bawah. Mode ortonya diaktifkan atau klik tombol F8. Ini tergantung dari versi AutoCAD Anda ini. Setelah itu untuk melakukan zoom, Anda lakukan di sini nih, ya, letakkan kursor di tengah koordinat X dan Y. Titik 0,0 nanti diklik double pada mouse bagian tengah. Mouse bagian tengah ini kalau saya pakai mouse seperti ini kelihatan nggak mouse-nya? Nggak kelihatan mouse. Klik tengah ya, yang buat scroll itu klik double. Bisa difahami nih? Ya, Pak. Langkah selanjutnya ya, supaya nanti garis yang panjang itu bisa tertampil dalam layar penuh supaya nanti nggak bingung. Langkah pertama membuat kotak dulu tapi dari garis. Pertama membuat garis ke atas dulu boleh atau ke kanan boleh. Kalau ke kanan ya buat garis horizontal, nanti ke atas, nanti ke kiri, nanti ke bawah. Kalau ke atas nanti ke kanan, ke kiri, ke bawah boleh. Tidak ada masalah. Ada beberapa cara untuk membuat kotak ya dengan menggunakan garis. Bisa difahami semuanya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba. Nah, setelah itu nanti saya menggunakan perintah offset. Ini ada perintah offset ya. Nah, perintah offset ini nanti kita gunakan untuk membuat, jadi nanti offset itu apa tuh? Membuat garis yang jaraknya dari titik acuan. Kalau saya kan ingin membuat garis panjangnya sama ya. Ini panjangnya saya membuat offset dari kiri ya. Ini tadi kan panjangnya ini berapa? Bisa dilihat di stuklisnya ya. Panjangnya berapa ini? Berarti 40 ya. 40, 15, setelah itu berapa ini? 35, 35, dan 60. Paham enggak ini? Ya. Jadi saya membuatnya garis saya offsetkan dulu supaya lebih cepat ya. Saya membuat di sini jaraknya ini 40, ini 15, ini 35, 35, setelah itu berapa ini? 60 ya. Nah, setelah saya membuat offset ya, saya membuat offset lagi ke bawah. Sehingga nanti akan muncul garis seperti ini. Bisa difahami semua? Kalau dari ke bawah ini offsetnya langsung aja 7, 7, 7, 7 kan, 4 kali. Kalau yang dari kiri ke kanan beda ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti urutannya begitu ya. Nah, setelah Anda mendapatkan bentuk seperti ini, nanti setelah itu kita lakukan trim. Trim itu adalah memotong garis yang bersilangan. Jadi nanti yang tadi itu garis yang tidak dibutuhkan saya trim, potong-potong. Bisa difahami cara ngetrimnya?
Anda bisa ketik kata trim, lalu enter, atau Anda bisa klik dari shortcut. Trim, enter, nanti dipilih objek yang akan dipotong. Nah, setelah ditrim, rapikan trimnya. Sehingga membentuk gambar seperti ini. Bisa difahami ini? Bisa, Pak. Nah, untuk garis yang sudah tidak bersilangan, itu ditrim tidak bisa. Kalau tidak bersilangan, dia nggak bisa ditrim. Ini nggak bisa ditrim karena nggak bersilangan. Ya, garis ini nggak bersilangan, maka nggak bisa ditrim. Gimana yang nggak bisa ditrim? Ya di del aja. Di select, nanti di del. Bisa difahami ini? Kalau sudah nanti dirapikan, nanti ditulis pakai teks. Nah, ini yang nanti Anda buat. Ya. Judulnya ini ya, latihan membuat stuklis, di sini institusinya, ini di gambarnya, disetujui, diperiksa, skala, ini keterangannya, ini nomornya, ini kertas A3-nya, ini kelas Anda. Anda kelas berapa? E1 atau E2? E1. Nah, berarti udah pas di sini nih, ya. Persis plek di sini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, Pak. Nah, kalau sudah ya latihan ya. Kalau sudah paham nanti latihan membuat stuklis. Nah, ini mungkin saya demokan sebentar ya gimana cara membuat stuklis. Sudah saya buka belum? Nah, ini sudah. Sudah saya share belum nih? Belum. Belum. Saya share dulu. Sudah ya semuanya ya? Sudah, Pak. Anda sudah lihat semuanya? Jadi cara pertama itu Anda pilih apa tadi? Line. Bisa dari ini ya. Kalau saya lebih senang pakainya ngetik line. Ketik aja L ya. Anda ketik aja L. Nanti akan muncul line ya. Anda enter. Specify first point, ada ketik 0,0. Sudah semuanya? Enter. Nah, ini kan garisnya nggak lurus nih ya. Supaya lurus gimana? Anda aktifkan ortho. Ortho ada di sini nih. Bisa lihat semuanya nggak? Ya. Urusannya Anda letakkan di bawah, Anda klik ortonya, klik. Nah, nanti di sini kan nggak bisa miring nih, nggak gambarnya. Lurus ya. Kita ke atas, panjangnya berapa ke atas? 420 ya. 420. Langsung aja ketik aja 420 ya. Setelah itu enter. Nah, ini garisnya kan terlalu panjang nih, 420 kan? Ini saya kan nggak bisa ke kanan ini karena terlalu panjang. Maka saya enter, saya escape aja setelah ini. Saya scroll dulu, Caranya scroll ini perhatikan ya. Mouse-nya Anda letakkan di tengah di sini. Nah, sampai membentuk seperti ini. Setelah itu mouse tengahnya Anda klik double. Setelah itu dia bergeser, setelah itu ada gulung. Sehingga nanti garis yang panjang yang 420 bisa kita zoom out. Atau kita perkecil sehingga tertampil di layar secara full. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Pak, bisa diulang yang tadi zoom itu? Cara zoomnya perhatikan ya. Tadi kan garisnya kan nggak kelihatan nih, panjang seperti ini. Cara zoomnya kita bisa letakkan kursor ini di tengah di sini, Mas. Paham semua? Diletakkan di mana? Di tengah di sini ya. Di koordinat XY-nya sudah semuanya. Setelah itu klik double tengah. Paham? Ya. Setelah itu nanti Anda scroll lagi, scroll ke bawah, nanti akan jadi kecil. Sudah bisa atau belum? Sudah. Ya. Nah, pastikan Anda menggunakan mouse yang ada scroll tengahnya. Kalau nggak ada scroll tengahnya ya setengah mati.
Jangan gunakan mouse jadul ya, yang tidak ada tombol tengahnya. Karena mouse jadul itu cuma ada 2 tombol, kanan dan kiri. Jangan gunakan mouse itu mouse bukan untuk AutoCAD ya, bukan untuk gambar teknik. Kalau gambar teknik harus ada 3 tombol. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang masih bingung? Nah, kalau sudah kita lanjutkan buat garisnya, kita ketik line. Panjangnya titik mulanya 0,0. Nah, sekarang kita buat ke kanan. Ya, ke kanan berapa panjangnya tadi? 290. 290 kita enter. Setelah itu kita ke atas. Panjangnya berapa? Jadi langsung aja ke atas kan aja di sini ya. 420. Karena di ortonya dikunci, maka tinggal langsung ke atas. Panjangnya 420. Kita enter lagi. Setelah itu ke kiri, panjangnya berapa? 29. Setelah itu kita enter. Nah, mesti jadi kotak. Kalau nggak jadi kotak, berarti salah gambarnya. Bisa difahami nih? Bisa, Pak. Ini kotak ya? Ya. Ini dari titik 0,0. Dia ditarik kemanapun, ya dia dari titik 0,0. Ya. Ada titiknya tidak harus dari 0,0, dari 1,1 boleh, dari 10,10 boleh, nggak masalah. Oke, paham semuanya? Sekarang kita buat garis offsetnya. Kita buat garis offsetnya, caranya gimana? Ya, tadi kan ini perintah masih garis nih, kita escape dulu biar perintahnya hilang. Maka di sini akan muncul comment-nya cancel. Setelah itu kita ketik offset, ketik O aja nanti akan muncul di situ offset ya. Kita enter sekali lagi di sini. Jaraknya berapa di sini muncul? Specify offset distance. Tadi jaraknya berapa? 40 ya. Kita ketik 40. Setelah itu ketik enter. Setelah kita enter, kita mouse arahkan di garis yang akan kita offset. Ini garis referensinya, offsetnya di sebelah kiri. Kita klik aja. Maka akan membuat garis yang sama persis yang jaraknya 40 mili dari garis sebelah kanan. Bisa difahami ini? Bisa. Setelah itu kita escape karena berikutnya jaraknya tidak sama 40. Kita escape. Kita ketik lagi offset lagi, O lagi, enter. Nah, sekarang jaraknya berapa setelah ini? 15 kan? 15. Kita ketik enter. Ya, kita klik di sini referensinya dari titik ini ke kiri 15. Bisa difahami? Setelah ini jaraknya berapa kira-kira? Kalau nggak hafal dilihat tadi ya, kalau nggak hafal dilihat file presentasi tadi ya. Setelah 40 15 jaraknya berapa? 55. 55. Kita escape lagi, kita ketik O lagi. Kita enter, kita masukkan 55, kita enter. Kita klik di sini, referensinya kita taruh di sebelah kanan. Setelah 55 berapa? 35 ya. Oh, tadi enggak 55 ya. Tadi itu 35 ya? 35, Pak. 35, mohon maaf, bukan 55, 35 ini. Kita ketik O lagi, kita enter ya, kita kasih 35. Kita enter, kita pilih di sini. Karena berikutnya sama, kita pilih lagi, klik di sini. Yang terakhir berapa? Kita escape sekarang, kita O lagi ya. Kita enter, yang terakhir jaraknya berapa? 60. Kita enter 60 ya. Kita klik di sini. Sudah jadi ya. Setelah itu kita escape. Ini kalau kita perkecil seperti ini gambarnya. Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, setelah itu nanti kita mengoffset yang dari sebelah bawah. Karena yang sebelah bawah jaraknya 7 semua, maka ya kita langsung aja O. Kita enter, masukkan nilainya 7, kita enter lagi, kita pilih di sini.
Kita taruh di atasnya. Berikutnya kan sama ya. Kita pilih dasarnya di sini sebelah kiri. Ya. Pilih lagi di sini. Sampai berapa di sini? 4 kali kan? Iya, Pak. 4 kali. Ini harus pas. Kalau sudah di escape. Nah, sudah selesai. Ini sudah jadi seperti ini. Ini tak besarkan ya. Ini kalau tak perkecil begini jadinya. Ini kalau saya besarkan seperti ini. Bisa dilihat semuanya? Nah, sekarang langkahnya gimana? Kita melakukan trim. Memotong garis-garis yang tidak dibutuhkan. Caranya gimana? Ketik T. Maka di situ akan muncul trim di sini. Kita pilih trim, enter. Nah, mana yang ini dipakai enggak ini? Enggak dipakai toh? Dihapus. Klik. Ini dipakai enggak? Enggak dipakai, dihapus. Ini enggak dipakai kan? Enggak. Ini enggak dipakai juga? Enggak. Ini? Enggak. Sudah kan? Nah, sekarang dipilih lagi mana yang nggak dipakai, disesuaikan dengan gambar. Kalau bingung, lihat gambarnya. Gambarnya nanti seperti apa? Oh, yang di sini itu nggak dipakai, di trim. Di sini nggak dipakai, di trim. Ya kan? Terus di sini nggak dipakai, di trim. Ada yang perlu di trim lagi nggak? Yang di bagian kanan. Ini nggak bisa di trim ya? Kenapa nggak bisa di trim? Ada yang tahu? Nggak bersilangan. Karena nggak bersilangan. Caranya gimana kalau nggak bersilangan? Kita escape. Setelah kita escape, kita pilih seperti ini. Kalau sudah di del. Nah, paham ya? Sudah paham semuanya? Paham. Pak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Berikutnya gimana? Ya di trim lagi ya. Mana yang tidak dibutuhkan nanti di trim. Caranya gimana? Ketik TR. Enter. Enter lagi. Mana yang ini dibutuhkan enggak ini? Dibutuhkan enggak ini? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau enggak ya dihapus. Ini dibutuhkan enggak? Hapus ya. Berikutnya ini butuhkan enggak ini? Berikutnya terus yang nggak dibutuhkan dihapus ya. Sampai nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Ada lagi yang mau dihapus sekarang? Sudah ya? Kalau sudah escape. Kalau sudah di escape. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya tinggal nambahin teks. Ketik aja teks ya. Teks. Boleh mau pakai teks edit maupun teks ya. Silakan, bebas. Nah, kita tambahkan teks, kita teks sembarang di sini. Kita mau ketik apa ya? Tinggal masukkan teksnya. Nah, tinggal kita masukkan teksnya. Kalau teksnya ukurannya besar, nanti tinggal kita kurangi ukuran teksnya. Ya, text size-nya gimana? Ya, tinggal kita kurangi ukurannya. Ya, ini ukurannya terlalu besar. Nah, Anda distandarkan di sana. Ya, sehingga nanti membentuk seperti yang ada di latihan ini. Ya. Oke, sudah jelas semuanya untuk cara membuat stuklis ya dengan menggunakan
AutoCAD ya dengan memanfaatkan garis. Sehingga nanti Anda isi ya stuklistnya dengan informasi yang ada pada ini. Ini saya hapus saja dulu supaya nanti Anda bisa paham. Nah, kalau sudah Anda isi dengan informasi yang ada di sini ya. Bisa difahami semuanya untuk hari ini? Kalau sudah, silakan Anda berlatih untuk membuat stuklist. Saya kasih waktu nanti sampai jam ini ya, supaya nanti Anda bisa mandiri. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin Silakan bertanya. Mas. Untuk Ya. fontnya bebas, Pak, itu Pak. Gimana Mas? Untuk font tulisannya itu bebas. Bebas Mas, fontnya bebas, ukurannya bebas, tapi yang proporsional. Baik, Pak. Proporsional itu artinya apa? Di sini ya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Jangan nanti di sini ini kan agak besar di sini ya. Ini tulisannya jangan terlalu besar sekali, jangan terlalu kecil. Hurufnya bebas, warnanya bebas ya. Silakan nanti Anda berkreasi sendiri. Ada yang lain silakan. Pak, maaf. Ya, gimana Mas? Punya saya trims-nya kok nggak bisa ya? Di enter Mas. Oh. Di enter ya. Sekali atau 2 kali ya. Coba di enter lagi kalau belum ya. Nanti ya, kalau Pak. sudah siap baru nanti dilakukan trim. Nah, pastikan yang di trim itu harus bersilangan, Mas. Kalau tidak bersilangan ya nggak mungkin bisa di trim ya. Kalau tidak bersilangan, garis tidak bersilangan ya nggak bisa di trim. Yang bisa dilakukan trim itu adalah garis yang bersilangan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup penjelasan saya hari ini? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Untuk yang ngisi diperiksa skala gambar itu nanti kan ada informasinya sendiri kan, Pak? Enggak, isinya harus, maksudnya ada pacuannya, Pak. Gimana Mas? Nggak jelas ya Mas? Mohon maaf. Kalau bisa di chatting aja. Kalau nggak bisa, nggak jelas. Suaranya kurang jelas. Halo? Saya lewat chat ya, Pak. Ya, silakan Mas. Lewat chat nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tetapi Anda tetap berlatih. Karena kuliah kita kan praktik ya. Karena kalau nanti Anda praktik, saya lihat kayak gini, Anda nggak jadi praktik ini. Saya sudah memberikan materi sebentar, pengarahan, sekarang Anda lanjutkan untuk praktik. Harapannya besok sudah lincah semua ya. Tinggal saya kasih tugas saja.
Tidak perlu saya jelaskan, Anda sudah bisa mengerjakan. Nah, besok kita akan masuk ke mulai ke tugas. Karena ini sudah mulai minggu yang ketiga. Minggu depan sudah mulai keempat. Nah, ini mulai minggu yang keempat sudah ada tugas. Tugasnya dari yang sederhana dulu atau yang sulit dulu ini? Sederhana dulu, Pak. Sederhana dulu aja, Pak. Ya, besok tugasnya yang sederhana. Tugasnya dikumpulkan di dalam stuklis. Jadi wajib stuklis nanti itu menjadi apa? Tempat untuk menaruh gambarnya. Jadi nanti gambarnya ada di situ ya. Jadi yang dikumpulkan ada stuklisnya. Nah, yang dikumpulkan nanti ada dua filenya. Yang pertama file dalam bentuk AutoCAD. Yang kedua nanti di-convert menjadi PDF. Supaya nanti saya bisa cepat nih ya. Karena kalau saya pakai AutoCAD saya bukanya satu-satu lama. Kalau pakai PDF cepat. Pakai HP juga bisa ya. Jadi nanti kalau ngecek saya bisa dari HP. Tapi kalau pakai pakai AutoCAD saya harus buka komputer. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.